Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-197. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Widura seolah-olah terpaku mendengar cerita itu. Terbayang peristiwa-peristiwa itu terjadi di depan matanya. Ternyata menghadapi Tambak Wedi tidak lebih ringan dari menghadapi Tohpati. Hanya karena keadaan yang khusus sajalah, maka Untara dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Keadaan yang memberinya kesempatan. Ternyata sekar mirah yang diambil oleh Sidanti dari Sangkal Putung hanya mempercepat keruntuhan Tambak Wedi itu saja. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Widura itu berkata, "Jadi kini padepokan Tambak Wedi itu telah pecah?" "Iya," jawab perwira yang ditugaskan oleh Untara itu. "Dan Ki Tambak Wedi sendiri beserta Sidanti dan Argojoyo mampu melepaskan diri?" "Iya." "Dengan demikian, kita dapat menilai keadaan," gumam Widura seolah-olah kepada diri sendiri. "Kehilangan yang kami alami di sini pasti ada sangkut pautnya yang erat dengan ketiga orang yang berhasil lolos itu." "Itu sudah pasti." Widura menarik nafas panjang. Tanpa dikehendakinya, maka ia berpaling kepada Ki Sumangkar. Katanya, "Agaknya perhitungan Ki Gede Pemanahan cukup tajam. Meskipun tidak tepat benar, tetapi kelicikan Ki Tambak Wedi benar-benar telah dibuktikannya tanpa malu-malu. Aku di sini telah kehilangan beberapa orang peronda. Agaknya orang-orang itu ingin melepaskan dendamnya." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Jawabnya, "Iya, orang tua itu benar-benar tidak tahu diri." "Kemudian adalah kewajibanmu, Adi," sahut Ki Tanumetir. "Kau harus menyelesaikan Tambak Wedi bersama kedua orang yang mengikutinya itu." Ki Sumangkar tersenyum, ditatapnya wajah Ki Tanumetir. Kemudian katanya, "Perhitungan Ki Gede Pemanahan yang lain juga cukup mengenai sasaran. Menurut Ki Gede Pemanahan, meskipun di Sangkal Putung ada seorang yang bernama Kiai Gringsing, tetapi orang itu tidak dapat diikat oleh suatu kewajiban. Karena itu, ia bukan seorang prajurit. Begitu." "Ah," Ki Tanumetir berdesah. "Ki Gede Pemanahan belum dapat mengerti dengan tepat siapakah Ki Tanumetir itu. Ia hanya menduga dari keterangan yang didengarnya dari Putranda Mas Ngabei Loreng Pasar dan dari orang-orang yang pernah bergaul rapat dengan Kakang." Akhirnya Ki Gede Pemanahan berkata, "Orang itu adalah orang yang mempunyai perhitungan-perhitungan tersendiri. Karena itu, maka harus ada orang lain yang pasti dapat dihadapkan kepada Ki Tambak Wedi yang dapat saja berbuat aneh. Dan orang itu adalah aku." Ki Tanumetir mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, "Apa kata Ki Gede tentang aku?" Ki Sumangkar tersenyum. "Tidak apa-apa, hanya begitulah. Ki Gede hanya dapat menduga-duga siapakah Ki Tanumetir itu." "Kenapa harus menduga-duga? Bukankah setiap orang di sini tahu bahwa orang inilah, dukun inilah yang bernama Ki Tanumetir?" "Salahmu sendiri."
sahut Ki Sumangkar. Kenapa pula salahku? Kakang Tanumetir tidak pernah berdiri berhadapan langsung dengan Ki Gede Pemanahan agaknya. Kalau Kiai Gringsing tidak selalu menghindar ketika Ki Gede datang kemari, maka Ki Gede akan dapat berkata dengan tegas, "Oh, ini Ki Tanumetir itu adalah orang ini, dukun yang aneh dari Dukuh Pakuwon." Ki Gede Pemanahan memang belum pernah mengenal aku. Iya, memang belum pernah mengenal Ki Tanumetir atau Kiai Gringsing, tetapi dalam bentuk-bentuknya yang lain. Ah, sudahlah, kau dan Ki Gede Pemanahan bersama-sama sedang memimpikan hal-hal yang tidak pernah ada. Potong Kiai Gringsing. Kemudian kepada Widura ia berkata, "Maaf Angger, agaknya percakapan ini agak berkisar kepada persoalan yang tidak bermanfaat bagi Angger di sini." Tetapi Kiai Gringsing justru melihat Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku menemukan Kiai Gringsing dalam keadaan yang khusus. Kemudian aku menyangka bahwa aku adalah orang yang akhirnya dapat mengenalnya setelah Kiai tidak lagi bermain-main dengan topeng. Ternyata topeng Kiai berangkap 7. Ah, ada-ada saja. Kalian sudah dijalari penyakit mimpi. Sudahlah, sekarang bagaimana dengan Tambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo? Kalian hanya membuat anak-anakku menjadi semakin bingung. Untunglah Angger Agung Sedayu pernah mendatangi aku di rumahku, sehingga baginya tidak ada lagi persoalan tentang Ki Tanumetir." Agung Sedayu tidak menyahut, tetapi sebenarnya pertanyaan yang demikian itu sudah lama pula bersarang di dalam dirinya. Pertama sekali ia melihat orang tua itu sebagai seorang dukun. Hanya seorang dukun yang selalu mencoba mengobati orang-orang yang sakit dengan berbagai macam dedaunan. Hanya itu, tidaklah lebih. Namun adalah mengejutkan sekali bahwa Ki Tanumetir itu mampu melindungi kakaknya, bahkan kemudian mengambil peranan yang pasti di dalam penyelesaian masalah orang-orang Jipang dan kemudian di Padepokan Tambak Wedi. Tetapi beberapa orang lain di dalam ruangan itu benar-benar duduk terpaku tanpa dapat mengerti arah pembicaraan itu. Meskipun demikian, mereka membiarkan saja persoalan itu berlangsung. Tetapi ternyata Ki Tanumetir sendirilah yang mengakhirinya dan menggeser pembicaraan itu kembali kepada persoalan Ki Tambak Wedi. Ternyata Ki Gede Pemanahan telah berbuat tepat. Bahkan seandainya Tambak Wedi belum pecah, berkata Ki Tanumetir kemudian, kedatangan Adi pasti akan sangat berarti. Mudah-mudahan, sahut Ki Sumangkar. Lalu bagaimana menurut pertimbanganmu Angger Widura? Bertanya Ki Tanumetir itu kemudian. Widura tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mempertimbangkan segala pembicaraan itu. Di dalam hatinya, ia kini mendapat gambaran yang semakin jelas tentang peronda-perondanya yang hilang. Tidak ada orang lain yang melakukan pembunuhan terhadap prajurit-prajurit itu selain Ki Tambak Wedi, Sidanti dan Argojoyo untuk sekedar memuaskan hatinya. Mereka sudah pasti tidak akan dapat lagi mengharap untuk merebut Sangkal Putung hanya bertiga saja, atau mungkin 1-2 orang yang dapat mereka temui di perjalanan mereka, karena kebetulan mereka tidak berada di Padepokan Tambak Wedi pada saat Padepokan itu pecah. Betapapun saktinya hantu lereng Merapi itu, tetapi mereka tidak akan dapat menghadapi pasukan Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung segelar sepapan.
Karena itu, maka yang dapat mereka lakukan adalah membuat kegelisahan dan kecemasan dengan cara yang sangat licik dan kejam. Tetapi persoalan itu kini sudah jelas bagi Widura. Ia sudah dapat membayangkan apa yang terjadi, sehingga dengan demikian ia akan dapat menghadapinya. Tidak cukup dengan menambah jumlah para peronda menjadi 5 orang, tetapi harus dilipatkan. Sejenak kemudian barulah ia menjawab pertanyaan Kitanumetir. Kita harus lebih hati-hati, Kiai. Iblis itu seolah-olah dapat berada di segala tempat pada setiap saat dan kemudian dapat melenyapkan diri dengan tiba-tiba. Tetapi Kitanumetir menggeleng. Tidak terlampau sulit, Ger. Setiap kali mereka bertemu dengan para peronda, maka peronda-peronda itu lalu mereka bunuh. Mereka tidak perlu dengan tergesa-gesa pergi. Bukankah sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi, setiap peronda tidak lebih dari 2 orang bersama-sama? Widura menganggukkan kepalanya. Iya, Kiai. Nah, sekarang Angger harus berbuat lain. Iya, tetapi di Sangkal Putung kini telah tinggal seorang yang dapat dihadapkan langsung kepada Kitambakwedi, Adi Sumangkar ini, berkata Kitanumetir kemudian. Dan Kiai Kringsing, sambung Ki Sumangkar. Keduanya tersenyum, namun tampaklah bahwa masih ada persoalan yang membayang pada Kitanumetir. Meskipun ia masih juga tersenyum, namun tampaklah ia mengangguk-angguk perlahan. Adi, berkata Kitanumetir itu kemudian, keningnya tampak berkerut-kerut. Ada daerah lain yang dapat mengalami nasib seperti daerah ini, bahkan lebih parah, karena di sana tidak ada kekuatan seperti di Sangkal Putung. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, dan bahkan Widura segera bertanya, Jati Anom? Kitanumetir menggelengkan kepalanya. Di Jati Anom ada Angger Untara dan pasukannya yang cukup kuat, apalagi hanya menghadapi 3 orang itu. Widura mengerutkan keningnya, dan Ki Sumangkar bertanya, lalu manakah yang Kiai cemaskan? Argojoyo pernah mempunyai persoalan dengan prajurit-prajurit Pajang di Prambanan. Ia pernah dikalahkan dalam perang tanding oleh Angger Sutowijoyo di ujung Gunung Boko. Mungkin dendamnya yang semakin bertimbun-timbun itu akan dapat menumbuhkan keinginan yang tidak terkekang, seperti apa yang pernah dilakukan di daerah ini. Tanpa berjanji, maka mereka yang mendengarkan penjelasan Kitanumetir itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka pernah mendengar serba sedikit apa yang pernah terjadi di Prambanan. Dalam pada itu, terdengar Swandaru berkata, Kiai, pada saat itu, bukankah orang-orang Prambanan, terutama beberapa orang prajurit berpihak kepadanya? Tetapi ia tahu dengan pasti siapakah yang tidak menyenanginya, apalagi apabila ia sengaja singgah di tempat itu dan ditemuinya tanggapan yang berbeda dengan tanggapan yang pernah didapatinya sebelum ia pergi ke Tambakwedi. Kekecewaan yang bertimbun-timbun itu ditambah dengan sifat-sifatnya yang keras dan sifat-sifat Sidanti akan sangat berbahaya bagi Kademangan itu. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti apa yang terjadi dan kira-kira dapat terjadi di waktu yang akan datang. Iya, Kademangan itu memerlukan perlindungan, desisnya. Apakah tidak ada perlindungan dari prajurit-prajurit Pajang yang berada di sana, seperti terhadap Sangkal Putung dan Jati Anom? Bertanya Ki Demang Sangkal Putung. Daerah itu
dianggap oleh pimpinan prajurit Pajang sebagai daerah yang tidak berbahaya karena sisa-sisa prajurit Jipang hampir tidak tertarik sama sekali kepada daerah itu karena mereka terikat kepada keinginan mereka untuk menduduki lumbung di daerah ini. Tetapi pimpinan Wiratamtama tidak akan segera melihat kepentingan yang lain dari Argojoyo, seorang tamu dari seberang hutan Mentaok, dan keadaan di Prambanan sendiri. Karena sikap para prajurit yang berada di sana, kehadiran Angger Sutowijoyo agaknya mempunyai akibat yang baik, tetapi juga mencemaskan apabila Argojoyo datang kembali ke daerah itu, apalagi bersama dengan Ki Tambakwedi dan Sidanti. Ki Tanu Metir berhenti sejenak, lalu katanya, hanya ada beberapa saja prajurit yang ditempatkan di Prambanan. Semuanya itu akan tidak berarti sama sekali bagi Ki Tambakwedi. Seandainya mereka yang sakit hati akan dengan mudahnya jatuh dalam pengaruh Argojoyo yang keras kepala itu. Yang mendengarkan kata-kata Kiai Gringsing itu dapat membayangkan bahwa Prambanan memang berada dalam keadaan yang mencemaskan apabila ketika orang itu benar-benar akan singgah di sana. Apalagi mereka yang telah berada di Prambanan dan melihat dari dekat apa yang telah terjadi sebelumnya. Agung Sedayu dan Swandar Rukun kemudian menjadi sangat cemas pula. Anak-anak muda Prambanan yang berdiri berseberangan akan dapat menjadi kambuh kembali. Keadaan yang demikian akan sangat mudah dimanfaatkan oleh Argojoyo, Sidanti dan Ki Tambakwedi untuk membuat kekisruhan. Meskipun sudah pasti bahwa Ki Tambakwedi tidak akan dapat membuat Prambanan menjadi pancatan untuk melakukan perlawanan terhadap Pajang, karena Prambanan tidak memiliki syarat-syarat yang cukup untuk itu. Dengan demikian, yang dapat mereka lakukan hanyalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kesan bahwa sejak Pajang berdiri telah tumbuh keributan di mana-mana. Masalah pesisir utara masih belum selesai seluruhnya. Sangkal Putung masih belum aman benar. Kemudian Tambakwedi di lereng Merapi. Sebelum daerah itu bersih sama sekali, maka kembali Sangkal Putung dan kemudian ditimbulkan pula di Prambanan. Belum terhitung keributan-keributan kecil, perampokan oleh orang-orang yang putus asa, kejadian-kejadian yang lain di seluruh wilayah Pajang. Tetapi yang mencemaskan Ki Tanu Metir sebenarnya bukanlah Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo di dalam perjalanan mereka pulang ke Menoreh. Tetapi bagaimana sesudah itu? Bagaimanakah sikap Ki Argopati setelah ia melihat dan mendengar Sidanti pulang dengan luka di hati? Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Prambanan harus dibiarkan saja. Bukan berarti bahwa Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo akan mendapat kesempatan untuk melakukan apa saja sekehendak hati mereka. Tetapi Prambanan dalam keadaannya seperti pada saat mereka tinggalkan, pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa selain membiarkan ketiga orang itu berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Dalam pada itu terdengar Widura bergumam, lalu apa yang sebaiknya dilakukan untuk Prambanan? Ki Tanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, Angger dapat menyampaikan laporan ini kepada Angger Untara. Mungkin Angger Untara dapat berbuat sesuatu. Bukankah Prambanan masih termasuk di dalam lingkungan kekuasaannya? Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, desisnya di dalam hati. Atasanku adalah Untara. Hadirnya seorang perwira dari Jati Anom
merupakan kesempatan yang baik bagi Widura. Pesan itu langsung diserahkannya kepada perwira yang besok pagi akan segera kembali ke Jati Anom. Daerah itu perlu segera mendapat perhatian, berkata Widura. Kedudukan prajurit-prajurit Pajang di sana sangat lemah, sedangkan mereka tidak dapat berbuat banyak atas anak-anak mudanya karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sendiri dapat mengerti bahwa seharusnya Untara tidak berdiam diri atas persoalan itu. Meskipun tidak dikatakannya, tetapi perwira itu dapat menghubungkan dengan rencana Untara untuk mengirim beberapa orang langsung ke daerah-daerah terpencil itu yang setiap saat harus menyampaikan laporan kepadanya. Untara memang akan segera mengirimkan pengawasan ke daerah Prambanan dan beberapa daerah yang mungkin dilalui oleh Sidanti. Apabila karena hatinya yang panas benar-benar akan datang dengan membawa pasukan dari Menoreh. Meskipun daerah Menoreh itu agak terpisah, tetapi keadaan alamnya ternyata telah membuat orang-orangnya menjadi kuat dan keras hati, seperti Sidanti dan Argojoyo. Tetapi baik Untara, Kitanu Metir maupun Widura sebenarnya masih mempunyai harapan bahwa Argopati tidak segera terbakar mendengar laporan anak dan adiknya itu. Argopati meskipun seorang yang keras hati pula, tetapi ia mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang masak menghadapi setiap persoalan. Namun Argopati bagi orang-orang Pajang bukanlah nama yang seharusnya sangat dicurigai. Tetapi bagaimana dan sampai seberapa jauh pengaruh Kitambak di atasnya, itulah yang tidak dimengerti. Pertemuan itu pun kemudian diakhiri setelah beberapa orang pelayan menghidangkan makan bagi mereka. Betapa sederhananya, namun terasa bahwa makanan yang mereka suapkan ke dalam mulut mereka adalah makanan yang selezat-lezatnya. Setelah mereka selesai, maka Ki Demang pun segera meninggalkan ruangan itu. Ia ingin bertemu dengan putrinya yang telah sekian lama terpisah. Swandaru dan Agung Sedayu beserta beberapa orang yang lain meninggalkan ruangan itu pula. "Silahkan kau beristirahat, Adi," berkata Widura kepada perwira yang datang dari Jati Anom. "Baik Kakang, tetapi aku memerlukan kesempatan untuk berbicara. Aku ingin menyampaikan pesan Ki Untara yang harus langsung aku sampaikan kepadamu." Widura mengerutkan keningnya. "Baiklah," katanya. "Apakah soalnya?" "Pesan pribadi," sahut perwira itu. Kening Widura masih berkerut, tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah, kau akan mendapat cukup kesempatan. Sekarang silahkanlah beristirahat." Perwira itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu pula. Di pendopo ia melihat orang-orangnya sedang makan pula. Sambil tersenyum ia berkata, "Makanlah, aku sudah cukup kenyang." Kemudian ditemuinya beberapa orang kawan-kawannya yang berada di sangkal putung bersama dengan Widura. Mereka saling bercerita tentang diri masing-masing. Dalam pada itu, Kitanu Metir dan Ki Sumangkar masih tinggal bersama-sama dengan Widura itu. Ketika di dalam ruangan itu sudah tidak ada lagi orang lain, maka Kitanu Metir pun berkata, "Aku pun membawa pesan pribadi untuk Mungger." Widura mengerutkan keningnya. Dipandanginya Kitanu Metir dan Ki Sumangkar berganti-ganti, seolah-olah ia ingin bertanya apakah pesan itu dapat didengar oleh Ki Sumangkar. Tetapi sebelum ia bertanya, Kitanu Metir pun berkata,
Pesan pribadi Angger Untara agaknya berhubungan dengan pesan yang dibawa oleh perwira bawahnya itu pula. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian bertanya, apakah Untara berpesan kepadanya dan kepada Kiai bersama-sama? Tidak, sahut Ki Tanumetir. Pesan yang aku bawa agak berbeda segi pandangannya dengan pesan yang dibawa oleh perwira itu. Kening Widura menjadi semakin berkerut-merut. Bagaimana dapat terjadi demikian? Ki Tanumetir tersenyum ketika ia melihat Widura sekali lagi memandang Ki Sumangkar. Maka berkatalah Ki Tanumetir, tidak apa-apa, biarlah Adi Sumangkar mendengarnya. Widura menarik nafas dalam-dalam. Pesan itu menyangkut kemenakan Angger Agung Sedayu, berkata Ki Tanumetir kemudian. Pendapat Angger Untara ternyata agak berbeda dengan pendapatku. Agaknya Angger Untara tidak begitu senang dengan keinginanku untuk membawa Angger Agung Sedayu menempuh jalan yang diingininya. Kemudian dengan agak berbisik Ki Tanumetir berkata, ada sangkut pautnya dengan Angger Sekarmira. Agaknya Angger Untara ingin melihat adiknya tumbuh tanpa terganggu, apalagi oleh seorang wanita. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam, aku mempercayainya, Kiai. Demikianlah agaknya sifat Untara, seorang anak muda yang berada dalam jabatannya sekarang. Semua segi pandangan hidupnya terlampau dipengaruhi oleh tugasnya itu. Ki Tanumetir mengangguk-anggukkan kepalanya pula, lalu diceritakan sikap sebenarnya dari Untara terhadap adiknya. Dikatakannya pula bagaimana ia mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya dengan tidak terlampau menyinggung perasaan keduanya, apalagi membenturkan sikap kakak beradik itu. Aku sependapat dengan Kiai, berkata Widura kemudian. Memang Untara bersikap terlampau keras apabila demikian. Ia seorang senopati yang menganggap semua persoalan dapat diatasinya dengan sikap seorang senopati perang. Aku akan mencobanya sebagai seorang paman, bukan sebagai seorang perwira bawahannya. Mudah-mudahan, desis Ki Tanumetir. Tetapi untuk sementara aku telah mendapat jalan membawa Angger Agung Sedayu pergi kemana saja untuk mendapatkan pengalaman yang akan berguna bagi masa depannya. Kemana? Bertanya Widura. Ki Tanumetir mengerutkan dahinya yang telah dilukisi oleh garis-garis usianya yang semakin tua. Angger Widura, berkata orang tua itu, seperti yang telah aku katakan, jalan ke Menoreh kini berada dalam bahaya. Apabila Ki Tambakwedi membiarkan Sidanti dan Argojoyo melepaskan dendamnya di sepanjang jalan, maka keadaan daerah-daerah yang dilaluinya cukup mencemaskan, apalagi Prambanan. Lalu, wajah Widura menjadi menegang. Kami, maksudku aku, Agung Sedayu dan Swandaru akan menyusur jalan itu pula. Oh, Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam, apakah Kiai beranggapan bahwa Sidanti telah mulai dengan perjalanan itu sekarang? Belum, sahut Ki Tanumetir. Tetapi apabila Ki Tambakwedi mengetahui bahwa aku dan Adi Sumangkar berada di sini, ia pasti akan segera pergi. Baru kemarin, aku masih kehilangan 2 orang peronda dekat sekali dari induk Kademangan.
Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ketika ia berpaling ke arah Ki Sumangkar, maka orang itu segera berkata, "Aku belum dapat berbuat apa-apa, aku belum mulai, dan wilayah Sangkal Putung terlampau luas. Ki Tambakwedi dapat berada di segala arah. Itulah yang masih harus aku usahakan, agar aku dapat menjumpainya." Ya, aku tahu," sahut Kitanu Metir. Kemudian kepada Widura ia berkata, "Kita harus mencoba bertemu dengan orang-orang itu. Sebelum aku pergi, aku akan berusaha bersama Adi Sumangkar. Tetapi apabila usaha itu tidak membawa hasil apapun, aku akan segera pergi ke Prambanan. Ada dua keuntungan bagi Prambanan dan bagi murid-muridku. Agaknya kami tidak akan berhenti di Prambanan untuk seterusnya, tetapi kami akan langsung menuju ke barat, melintasi hutan Mentau, dan memasuki daerah Menoreh." Wajah Widura menjadi semakin menegang. "Kami ingin tahu langsung apakah yang akan dilakukan oleh Sidanti di daerahnya sendiri. Apakah ia akan menyusun kekuatan dan dibawanya ke Sangkal Putung atau Tambakwedi, atau bahkan langsung menusuk Jantung Pajang, atau rencana-rencana yang lain yang mungkin akan lebih berbahaya." "Kiai," berkata Widura kemudian, "apakah hal itu tidak akan sangat berbahaya bagi Kiai dan kedua anak-anak itu?" "Mereka memerlukan pengalaman, Ger. Sebelum aku berangkat, aku masih akan membuat kedua anak-anak itu semakin banyak mempunyai bekal di dalam diri masing-masing. Setiap malam kami berada di Gunung Gowok. Apakah Angger akan ikut serta? Menyenangkan sekali apabila tiba-tiba Ki Tambakwedi muncul pula untuk ikut berlatih. Dengan demikian, aku tidak perlu lagi menempuh jalan yang terlampau panjang, tidak perlu lagi melintasi hutan Mentau, mendaki pegunungan Menoreh." Widura menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan itu adalah perjalanan yang cukup berbahaya. Memang Agung Sedayu dan Swandaru memerlukan pengalaman buat hari depannya. Tetapi untuk langsung masuk ke daerah Menoreh akan mengandung kemungkinan yang sangat pahit. Meskipun demikian, maka ia harus mempercayai Kitanu Metir yang memiliki ilmu dan pengalaman jauh lebih banyak daripada Widura itu sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.